Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih dapat berkumpul di sekolah kita tercinta ini, di UPT SPM SD Negeri 10 1880 Kanan 3 Kecamatan Tanjung Morawa. Yang saya hormati Ibu Kepala UPT SPM SD Negeri 10 1880 Kanan 3 Tanjung Morawa. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang, Ibu Ratnawati SPD. Baiklah, adapun susunan acara pada kegiatan kita hari ini, yang pertama adalah pembukaan dari protokol, yaitu saya sendiri. Yang kedua adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Isa Basraini SHI. Yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Deli Serdang. Yang keempat adalah kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, yaitu Ibu Ngatini Situmorang SPD. Yang keempat adalah pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang, Ibu Ratnawati SPD. Yang keenam adalah penutup. Baiklah, untuk menghemat waktu pada kegiatan kita hari ini, langsung saja kita masuki acara yang kedua, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Isa Basraini SHI. Kepada Bapak Isa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran pada kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan segala kerahmatan dan kelancarannya. Untuk kali ini saya akan membawakan doa menurut agama keyakinan saya, yaitu agama Islam. Bagi yang lain yang non-muslim bisa untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam menghadapi rutinitas kami sebagai guru di UPT SPM SDN 10 1880 Kanan 3 ini. Ya Allah, berikanlah segala rahmat dan karunia-Mu kepada kami. Ya Allah, berikanlah kemudahan, kesehatan, dan kemampuan kami untuk menjalani kegiatan kami di sekolah ini. Allah, ya Allah, kepada-Mu kami meminta, kepada-Mu kami memohon. Ya Allah, berikanlah kelancaran untuk kegiatan kami hari ini. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Isa atas doa dalam pembuka kegiatan kita hari ini. Lanjut ke acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Deli Serdang.
Kepada para hadirin diharapkan untuk berdiri. Merdeka sudah. Masyarakat religi
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, kita lanjutkan untuk acara yang keempat, yaitu kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, yaitu kepada Ibu Ngantini Situmorang. Kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada saat menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini, yaitu untuk melaksanakan dispensasi budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 10 UPT SPF SD 10-1880 Kanan 3 yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah yang bernama Ibu Ratnawati SPD. Semoga dengan adanya calon guru penggerak angkatan 10 di SD 10-1880, mudah-mudahanlah kiranya di sekolah kita ini semakin maju, baik itu dalam ketertiban, kedisiplinan, karena sudah ada calon penggerak 3 orang, salah satunya Ibu Kepala Sekolah dan juga 2 orang guru kelas. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita lebih berkualitas di sekolah kita ini, dan mudah-mudahan di tahun 2024-25 mudah-mudahan banyaklah murid kita datang ke sekolah yang kita cintai ini. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan di siang hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ngantini Situmorang SPD yang telah mewakili kata sambutan dari Kepala UPT SPF SD Negeri 10-1880 Kanan 3 Kecamatan Tanjung Bawur. Nah, kita memasuki acara inti pada kegiatan kita hari ini, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kepada Ibu Ratnawati SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang ini kita telah diberi kesehatan, kesempatan, dan keselamatan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di SD 101880 Kanan 3 Tanjung Bawur. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak guru yang telah menyempatkan waktunya, yang telah menyediakan waktunya untuk saya untuk memaparkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu program dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Di sini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Penerapan budaya positif di UPT SPF SDN 101880
penerapannya. Jadi tidak asing lagi kita akan tahu apa itu budaya positif. Bu Dian, apa itu budaya positif? Menurut saya budaya positif itu adalah hal-hal positif yang dilakukan oleh setiap anggota warga sekolah, seperti bertanggung jawab, disiplin waktu, seperti itu. Itulah pendapat dari Bu Dian Ajabuku. Untuk di sini budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, anak bukanlah tabula rasa, selembar kertas putih yang kosong, melainkan mereka sudah dibekali dengan pendidikan di keluarganya. Dan semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Budi pekerti, tugas guru menuntun bakat tersebut agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru diibaratkan petani, anak ibarat biji jagung. Di sini guru diibaratkan petani, yaitu seorang petani ini kan biasa bercocok tanam seperti menanam jagung atau padi. Kalau menanam jagung dan padi ini kan tumbuh, dengan tumbuhnya dia bisa kita sirami, kita pupuk, ya kan? Dan kalau ada rumput kita cabuti rumputnya. Jadi di sini guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung, dan adalah kodrat alam dan kodrat zaman, dan berpihak kepada murid. Itulah pelajaran kita pada saat ini, berpihak kepada murid. Nah, di sini ada 6 ruang lingkup, yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol guru. 6. Segitiga restitusi. Di sini nilai-nilai kebajikan universal, perubahan paradigma, teori kontrol Dr. William Glasser. Miskonsepsi tentang makna kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Seterusnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma, teori kontrol dari William Glasser, semua berperilaku memiliki tujuan, hanya untuk ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, realitanya kebutuhan setiap manusia berbeda-beda, maka kita tidak bisa memaksa karena menimbulkan ketidaknyamanan. Yaitu selanjutnya, perubahan paradigma. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Perubahan paradigma, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, tetapi di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, sementara di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dikontrolnya. Di sini apa makna disiplin? Siapa tahu apa makna disiplin? Coba Bu Rina. Makna dari disiplin. Nah, kalau disiplin berarti kita harus memiliki motivasi dari dalam diri kita terlebih dahulu agar disiplin itu dapat kita laksanakan dan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah kita tentukan. Nah, dalam disiplin ini artinya berarti saya harus melakukan sesuatu sesuai dengan yang sudah saya rencanakan dan dengan tepat pada waktunya, yang artinya walaupun jika nantinya tindakan yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan rencana, maka akan ada konsekuensi yang akan saya terima, apakah itu berupa hukuman ataupun penghargaan. Seperti itu menurut saya. Menurut Bu Rina, makna disiplin itu kalau memang ada kesalahan, ada hukuman, gitu kan? Kalau tidak ada, kalau ada konsekuensinya, ada penghargaan. Nah, coba kita lihat dulu. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Itu kalau sekarang kita mengajar tidak boleh ada menghukum anak-anaknya kan, apalagi berdiri dalam kelas, kalau nggak mengerjakan PR itu tidak ada lagi sekarang ini. Karena menurut filosofi nilai-nilai kebajikan universal, filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Di sini kita telah mengapai kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Satu, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini beriman dan bertakwa karena setiap guru di kelas sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran, dia harus berdoa dahulu kan. Kalau memulai pelajaran berdoa, dan di akhir pembelajaran ditutup dengan doa. Itulah yang sudah terlaksana di UPT SPM 101880 kanan 3. Menurut Dian Agosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya.
Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Baiklah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita? Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi, ada tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Di sini ada tindakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan bebas 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baiklah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, kita mengetahui dari jawabannya. Hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru tadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ternyata ini adalah hukuman. Adakah manfaat hukumannya ini, Ibu? Tidak ada manfaatnya kan? Karena dia mencatat 100 kali di dalam buku. Ada nggak manfaatnya untuk kita? Kan tidak ada. Itu membuat murid kita itu dendam sama kita karena kita menghukum mereka. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, hukuman, ya kan? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu konsekuensi. Konsekuensi ini dia membersihkan coretan. Ini kan suatu kesepakatan membersihkan, kan? Membersihkan itu adalah konsekuensi. Udah dulu sudah tahu semuanya. Apa yang dapat kita simpulkan? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Alpecon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang.
Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Apa yang dibutuhkan? Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menghubungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang sangat itu sedang dirasakan secara alamiah. Di sini restitusi. Apa itu restitusi? Apa itu restitusi? Pak Isa, apa itu? Restitusi itu Bu, kalau menurut saya adalah suatu pola pikir untuk menghindari keputusan tentang hukuman dan konsekuensi. Dia bisa juga disebut dari keduanya gitu, mengambil kesimpulan dari keduanya, hukuman atau konsekuensi. Itulah pendapat dari Pak Isa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, kita murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Di sini ada identitas gagal. Kalau gagal ada hukuman, identitas sukses ini kedisiplinan. Identitas gagal atau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan di hukuman. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Awas kalau dilakukan lagi ya nanti, awas kamu ya, itu adalah suatu ancaman guru pada murid. Terus netral, lakukan apa yang saya katakan. Positifnya, apakah hal yang sungguhnya ingin kamu lakukan? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Apa itu keyakinan kelas? Apa
keyakinan kelas Bu? Bu Tio? Menurut saya, keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dilakukan antara guru dan siswa agar tercipta suasana belajar, suasana kelas yang menyenangkan. Menurut saya, Bu. Memang betul itu. Keyakinan kelas itu kesepakatan antara murid dan guru ketika pembelajaran dimulai, ya kan? Terus, Bu, apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Di sini pasti ada perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Sedangkan peraturan kelas adalah seperangkat tindakan yang sudah ada dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak sekolah. Karena peraturan. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Apa manfaatnya? Keyakinan kelas harus ada agar terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, saling menghormati, aman, nyaman, tenteram, dan sesuai impian murid. Kalau sudah kita ada keyakinan kelas kita menghormati, aman, tentunya kita belajar nyaman, ya kan? Dan menetapkan ekspektasi komunikasi yang jelas antara guru dan murid. Ini maksudnya komunikasi antara guru dan murid ini, kita saling berkomunikasi dengan murid agar tidak ada diskomunikasi. Terus mendorong hubungan yang positif antara guru dan murid. Pembentukan keyakinan kelas sekolah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini ada keyakinan kelas, yaitu peraturan dan nilai kebajikan yang dituju. Kalau misalnya peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Ini nilai kebajikan apa yang diterapkan? Tanggung jawab. Ya, kembalikan barang ke tempatnya. Berarti itu harus bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa nilai kebajikannya itu? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Ini apa, Bu? Disiplin atau keamanan? Oh ya, keamanan. Dilarang melakukan kekerasan, ya kan? Dilarang menggunakan narkoba. Ya, inilah yang harus kita cegah untuk anak-anak kita di era sekarang ini. Karena banyak anak-anak yang sudah memakai narkoba, ya kan? Ini nilai kebajikannya yang dituju apa, Bu? Kesehatan. Tentunya kalau tidak memakai narkoba kan kita akan sehat. Kalau memakai itu ketergantungan nantinya. Terus bergantian atau mengganggu giliran, itu nilai kebajikan yang dituju, Bu? Apa? Kesabaran. Dilarang merokok. Ini nilai kebajikannya? Kesehatan. Gunakan masker. Kesehatan. Berjalan di kelas dan koridor. Ini apa, Bu? Nilai kebajikannya? Keamanan, keselamatan. Nah, kita tentu akan ada jawabannya di bawah ini. Kembalikan barang tempatnya. Tadi sudah dijawabkan dan dijawab. Dan dilarang hadir, dilarang, bergantian, dilarang. Itu adalah saling menghormati, disiplin, keamanan, kesehatan, kesabaran, kesehatan, keselamatan. Itulah jawabannya, ya kan? Dan tahu kita itu jawabannya. Contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas. Di sini saya karena tidak punya kelas, saya mengambil
kelas 6B. Di sini kami membuat keyakinan kelas. Pertama-tama saya mengapakan anak-anak sebelum belajar apa yang perlu kita terapkan, membuat keyakinan kelas. Terus yang kedua, setelah mereka membuat keyakinan kelas masing-masing, menempelkan di kertas yang dibagikan ke depan. Di situ barulah mereka menerapkan membuat keyakinan kelas. Nanti di situ ada yang bilang, setelah itu kami mengapakan keyakinan kelas tadi. Saya saling menghargai, saling menghargai, saling menghormati, sopan santun, makan saat istirahat, tugas dikerjakan di rumah, kelas harus bersih, dan selanjutnya. Itulah penerapan membuat keyakinan kelas. Di sini kelima, kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Reiser, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, 3 kebebasan, 4 kesenangan, 5 penguasaan. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Contoh kebutuhan dasar manusia. Tahun ini Dimas Gerna berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Di sini ada jawaban Dimas. Aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan apa yang dirasakan Dimas ini? Penguasaan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman, apa kebutuhannya? Rasa ingin diterima. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Ini merasa bebas atau kebebasan. Menyetir mobil itu seru, kesenangan atau kegembiraan, ya kan? Di sini tadi sudah tahu kita jawabannya, yaitu aku merasa bangga dan keren, yaitu penguasaan. Dia merasa menguasai semuanya. Bisa berjalan-jalan naik sepeda sama teman-teman, kasih sayang dan rasa diterima dia. Terus aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Dia merasa bebas dia kan, karena dia menyetir kemana dengan motor, kemana dia bisa. Menyetir mobil itu seru, itu adalah kesenangan. Senang dia karena sudah bisa menyetir mobil. Posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol menurut Dr. William Reiser dan Gosser yang dapat diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Selanjutnya, penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Betapa kali bapak harus memberi tahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk
mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupa mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Sini pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebaiknya seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturan apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seseorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, di sini posisi manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Segitiga restitusi. Diana dosen telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Langkah stabilitas identitas, teori kontrol. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ketiga strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakan dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan meyakinkan keyakinan. Praktek penerapan segitiga restitusi. Di sini ada 2 skenario permasalahan yang telah saya terapkan di kelas 5, yaitu keyakinan kelas yang dilanggar atau merusak fasilitas kelas. Kasus 1. Porti adalah murid kelas 5 UPT SPF SDN 101880 Tanjung Merawat. Pada saat ini aku akan mengikuti pembelajaran Yusuf memukul-mukulkan sapu. Di sini ada anak mematahkan sapu, melemparnya ke lantai sehingga sapu tersebut patah. Salah satu anak ada mengadu kepada saya. Teman sekelas yang melakukannya, perbuatan yang dilakukan Porti kepada saya, dan saya panggillah si Porti tersebut. Kenapa kamu
saya kasih pandangan sama dia sehingga dia merasa senang. Terus kasus kedua si Togi adalah murid kelas 5 UPT SDN 10180 Tanjung Rawa pada saat saya sedang asik menjelaskan materi hak dan kewajiban, tiba-tiba Togi makan di kelas. Terus entah teriak memanggil Togi ke meja ya, kata saya, karena ada di situ anak bernama si Oti membilangkan itu ada anak kelas 5 makan waktu ibu menerangkan tadi. Terus saya panggil ke depan. Saya tanya, kenapa kamu makan di dalam kelas nak? Dia jawab, saya tadi tidak sarapan. Terus telah melanggar peraturan apa kamu nak? Dia menjawab peraturan tata tertib kelas karena telah mengganggu teman saya belajar karena makan di kelas. Itulah. Terus Timoni tanggapan Korti, dia merasa senang karena tidak diberi hukuman karena telah melanggar peraturan dan disiplin sekolah. Sama dengan dia Togi, dia pun merasa senang pada saya karena saya tidak melakukan hukuman, karena saya mengarahkannya agar tidak melakukan kesalahan berikutnya. Nah, dan hanya inilah yang dapat saya sampaikan mengenai diskriminasi positif budaya positif di sekolah SDN 10180. Kalau ada salah, marilah kita sebelum saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan inilah hasil presentasi dari diseminasi aksi nyata mundur 1.4 budaya positif di SDN 10180. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan dan telah menyediakan waktu untuk saya, karena ini adalah waktu istirahat ya kan. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh CGP Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang, yaitu Ibu Ratnawati SPD. Banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini, ya Bapak Ibu, terutama ketika kita menangani murid, kita tidak boleh memberikan hukuman, kita juga tidak boleh memberikan penghargaan, tapi kita bisa melakukannya melalui restitusi. Dengan cara apa? Yang pertama adalah memvalidasi kesalahan, yang kedua adalah membuat keyakinan, dan yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Kenapa? Contohnya seperti ini, kita sering juga melihat anak itu melakukan kesalahan, kita panggil dia, ya kan? Apa tadi yang kamu lakukan? Saya tadi main di luar, Bu, main lempar batu, nggak sengaja terkena kepala teman, syukurnya nggak bocor. Tapi kita sudah ada rasa marah, kenapa kok bisa anak itu melakukan itu? Nah, tapi kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kita tanya, apa tadi yang kamu lakukan? Kenapa bisa kamu lakukan? Dia bisa menjelaskannya. Disitulah tahap yang pertama, memvalidasi kesalahan ataupun tindakan. Kemudian, ketika di kelas anak tersebut ada keyakinan kelas yang sudah terbentuk, kita tanya, dari kesalahan yang kamu lakukan tadi, adakah keyakinan kelas yang kamu langgar? Ada, Bu. Saya melanggar kenyamanan dari teman. Nah,
Kalau sudah kamu langgar, bagaimana cara kamu memperbaikinya? Saya akan meminta maaf, Bu, pada teman tersebut. Nah, ketika dia meminta maaf, berarti di situ kita sudah menstabilkan identitas dan kita tidak boleh marah. Jadi, nak, jangan lagi kamu lakukan. Ibu yakin kamu anak baik. Jadi kita harus lakukan yang terbaik. Nah, terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapaknya sudah kabur duluan, ya. Ibu-ibunya yang masih stay di sini masih semangat menjadi sosok guru yang memang dulu di lagu himne guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Namun dari lirik himne guru tersebut sudah diubah, bahwasanya guru adalah pembangun insan cendekia. Nah, kenapa diubah? Karena banyak konflik yang terjadi. Memang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa meminta apapun, guru akan memberikan, mendidik, menuntun, memberikan pembelajaran bermakna bagi murid-muridnya. Nah, sekian dan terima kasih atas waktu yang telah ibu-ibu luangkan dalam mendengarkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang telah dipaparkan oleh CGP Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang, Ibu Ratnawati SPD. Dan saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.